Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah hubungan sabar dengan ulul azmi. Ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, hamba yang ridho, ikhlas dan tunduk pada Rabb semesta alam, ia merasa amal perbuatan, sikap mental sabar itu lebih penting harus terjadi dalam hari-harinya ia hidup. Sementara itu, ia tidak pada tempatnya lagi, seolah-olah bisa memutuskan atau menentukan wujud kemenangan harus terjadi pada saat hidupnya. Keridhaan menerima perintah bersabar dari Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang disadari bahwa menerima takdirnya untuk hidup di dunia berarti menerima kenyataan itu terdiri dari ujian demi ujian, ditempuhnya dengan meniti jalan perintah demi perintahnya. Pada setiap perintah beramar ma'ruf dan nahi mungkar sekaligus menjadi perintah sabar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hambanya yang sholih, Luqman Al-Hakim, yang mengajarkan pada anaknya untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta sabar, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan hendaklah kamu beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk azmal umur. Ibnu Katsir menyatakan Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya bahwa orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar pasti berhadapan dengan gangguan orang yang menyakitkan. Maka ia perintahkan bersabar, dan sabar terhadap gangguan orang yang menyakitkan sungguh termasuk azmal umur atau hal yang diutamakan. Berazmal umur itu teguh pendirian, memegangi kebenaran, cita-citanya kuat, tambah menghadapi ancaman walaupun nyawa dipertaruhkan. Berazmal umur itu juga pantang menyerah bahwa misi dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi strategi makar kedengkian dan fitnah pembencinya, juga menghadapi penghujatan, pelumpuhan dan musibah lainnya. Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan perintah yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, tiada mendapatkan dukungan keluarganya, terutama sebagian anak-anaknya.
Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu yang memerintahkannya agar membuat bahtera, perintah yang berat karena pelaksanaannya tidak rasional dan tidak sejalan dengan jalan pikirannya sebagai manusia seperti pada umumnya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahabna wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji membangun Ka'bah, membersihkannya dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail alaihi salam dan menghadapi Raja Namrud. Ujian itu disempurnakan dengan baik dan menunjukkan keteguhan pendirian, memegangi wahyu Allah Subhanahu wa taala, kuat cita-citanya dan pantang menyerah menghadapi gangguan yang menyakitkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idbatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menyempurnakan menunaikannya. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihi salam, diutus untuk menghadap Fir'aun, membawa misi kebenaran yang diwahyukan. Nabi Musa harus mengatakan di hadapan Fir'aun bahwa dia adalah Rasul Allah dan tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Kemudian diwahyukan bahwa Nabi Musa harus pergi pada malam hari dengan membawa orang-orang Bani Israel. Pada Quran dalam surat As-Su'ara ayat 52 dan 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu akan disusul. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang-orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Nabi Isa menghadapi konspirasi pembunuhan terhadap dirinya ketika mereka kafir terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendustakannya, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat An-Nisa ayat 156 dan 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar yaitu zina, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah,
Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Demikian pula tak ubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhadapan dengan konspirasi pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Keteguhan memegangi kebenaran, kuatnya cita-cita yang diwahyukan Allah dengan tak bergeser dan tabah menghadapi berbagai konspirasi yang langsung mengancam nyawa, menjadi bagian jalan hidup yang dialami secara nyata, adalah segi-segi yang mewujudkan pelaksanaan perintah sabar yang artinya adalah al-man'u, menahan diri dari musibah dan ujian, as-sayyidatu, keteguhan memegangi wahyu Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan risiko, cita-cita agung berhadapan dengan kenyataan yang materialistis. Sabar dalam arti yang sedemikian itu benar-benar menjadi realitas sejarah yang terjadi pada diri Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam arti sebagaimana kenyataannya pada para Rasul Allah itu disebut azam al-umur. Sa'id bin Jubair mengatakan, termasuk sebenar-benar haknya perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang disyukuri, perbuatan yang terpuji, dipahalai dengan pahala yang agung dan pujian yang indah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sabar dalam arti itulah yang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi setiap orang yang menempuh jalan al-haq, yaitu Islam. Dan dengan demikian para Rasul Allah itu disebut ulul azmi. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu. Maka bersabarlah kamu seperti para ulul azmi, orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu isti'jal atau minta disegerakan azab bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.